Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini di penghujung akhir bulan Sya'ban, di hari-hari terakhir bulan Sya'ban, kita bisa berkumpul di masjid Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut serta penganutnya hingga akhir zaman kelak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah berikut khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama, jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini napas-napasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu. Sayangilah yang muda, sambungkanlah tali persaudaraanmu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertaubatlah kepada Allah dan dosa-dosamu, angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab,
mereka ketika mereka menyerunya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupnya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. Amirul Mukminin karamallahu wajhah berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan ini? Maka jawab Nabi, ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan qiyam di malam harinya suatu tatawu. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan salat fardu di dalam bulan yang lain. Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan itu adalah bulan memberi pertolongan, syahrul muasyah, dan bulan Allah memberikan rezeki kepada mukmin di dalamnya. Barang siapa memberi makanan berbuka seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberi makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun berkurang. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidaklah semua kami memiliki makanan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Maka bersabda Rasulullah SAW, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma atau seteguk air atau sehirup susu. Dialah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Barang siapa meringankan beban dari budak sahaya, niscaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka. Oleh karena itu, perbanyaklah 4 perkara di bulan itu. 2 perkara untuk mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi kamu sangat menghajatinya. 2 perkara yang pertama ialah mengakui dengan sungguhnya bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mohon ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 perkara yang kamu sangat memerlukannya ialah mohon surga dan perlindungan dari neraka. Kaum muslimin yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan khutbah Rasulullah ini menjamu kedatangan bulan puasa, bulan Ramadan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri minimal 2, 3 hari, 4 hari ke depan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Perbanyaklah istighfar di hari-hari ini. Dosa kita begitu banyak. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah mengampuni dosa kita. Insya Allah nikmat ibadah puasa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan suci Ramadan. Dan tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imunitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga salat tepat waktu, menjaga bacaan Al-Qur'an, zikir dan ibadah yang lainnya sebagai bukti tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan dan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Barakallahu li wa lakum.